Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat semuanya. Semoga tetap sehat ya. Hari ini Ibu akan meneruskan kisah tentang Nabi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa memikirkan keadaan ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Tidak jemu beliau menyeru agar ayahnya segera bertobat kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Di dalam Al-Quran telah bercerita tentang hal ini, tercantum dalam Quran Surat Maryam ayat 41 sampai 45 yang berbunyi, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi teman setan. Menanggapi seruan Nabi Ibrahim itu, ayahnya pun menjawab. Di dalam Quran Surat Maryam ayat 46. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Dan itu terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 47 dan 48. Nah, selanjutnya di sini Raja Namrud dan kaumnya akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku tahu apa azab yang diberikan oleh Allah kepada Raja Namrud? Karena keingkarannya, Raja Namrud beserta seluruh pengikutnya mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika, tiba-tiba datang serombongan nyamuk yang luar biasa banyaknya. Binatang-binatang itu langsung menyerbu manusia, menggigit bagian-bagian tubuh, masuk ke lubang hidung dan telinga orang-orang kafir itu. Maka binasalah Raja Namrud dan para pengikutnya. Sementara itu, sejak pindah ke tanah suci Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berumah tangga dan memperoleh anak-anak yang soleh dan baik dari istrinya yang bernama Siti Sarah, yang ketika itu telah amat tua. Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh anak yang diberi nama Ishak, dan dari istrinya yang bernama Siti Hajar beliau memperoleh seorang putra yang bernama Ismail. Ishak kemudian menjadi nabi dan rasul dan menurunkan seorang anak yang bernama Yakub namanya. Dan kelak Yakub juga menjadi nabi dan rasul Allah serta menurunkan anak cucu sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Ismail juga menjadi nabi dan rasul. Dan darinya lah Nabi besar Muhammad SAW mempunyai silsilah. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Itu terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 49. Nah, anak-anakku, itu tadi
sebagian singkat yang Ibu ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Tadi di dalam kisahnya tadi Ibu sebutkan bahwa Nabi Ibrahim akan menikah kepada Siti Sarah. Itu istrinya yang pertama. Dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak yang bernama Ishak. Kemudian Nabi Ibrahim juga akan menikah kembali dengan yang bernama istrinya yang kedua, yaitu Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar Nabi Ibrahim juga akan mendapatkan anak yang bernama Ismail. Kalian bisa mendengar kembali cerita yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sampai di sini kisah Ibu yang Ibu bacakan. Silakan kalian simak. Jangan lupa kalian catat kalau ada yang penting ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.